Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurwahyunita, NPM 190810101006. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Bentuk Pola Suara menggunakan ekstraksi ciri male frekuensi septral coefficient atau MFCC. Bisa dilihat bahwa ini merupakan informasi detail dari jurnal yang saya review. Definisikan masalah. Seperti yang kita ketahui, suara adalah salah satu cara untuk mengetahui dan mengenali karakter seseorang. Manusia dapat mengenali seseorang hanya melalui suaranya saja. Sebagai contoh, gaya bicara, logat, aksen. Saat kita mendengarkannya saja, kita akan mengetahui bahwa orang ini berasal dari mana. Dilihat dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, membuat kebutuhan dalam bentuk komputasi untuk memberikan dan melakukan perintah tidak hanya dari piranti masukan pada umumnya, tetapi dapat dilakukan dengan menggunakan perintah suara. Sebagai contoh, Google Assistant. Di saat kita mengucapkan "Halo Google", membuka YouTube, nanti langsung akan diarahkan ke YouTube. Nah, dalam proses tersebut kita membutuhkan yang namanya inputan suara. Suaranya siapa? Suara yang mempunyai HP atau seorang pengguna itu. Nah, tujuan dari penelitian ini bisa kita ketahui banyak penelitian mengenai pengenalan pola suara, namun belum ada penelitian yang memberikan sebuah hasil perbedaan bentuk pola suara yang diucapkan oleh pengguna. Nah, karena itu penelitian ini akan membahas mengenai analisis bentuk pola suara yang bertujuan untuk mengetahui bentuk pola suara dari ciri seorang pengguna berdasarkan inputan kata-kata yang diucapkannya. Nah, dari sanalah akan terlihat perbedaan pola suara yang dihasilkan oleh setiap pengguna. Dalam penelitian ini, itu menggunakan software MATLAB 2017 dengan metode MFCC sebagai ekstraksi cirinya. Nah, metode yang penelitian ini gunakan itu adalah metode ekstraksi ciri yang bertujuan dalam menajamkan perbedaan pola sehingga akan memudahkan dalam memisahkan kategori-kategori kelas untuk proses klasifikasi. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini itu metode ekstraksi ciri yang bernama male frequency septral coefficient atau MFCC, di mana metode ini merupakan ekstraksi ciri yang mendekati sistem pendengaran manusia, di mana nantinya metode ini akan mengubah sinyal suara menjadi beberapa vektor ciri yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Data yang diambil dalam penelitian. Nah, data sampel yang digunakan dalam pengujian penelitian ini akan dilakukan oleh 5 pengguna yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, di mana masing-masing pengguna akan mengucapkan satu buah kata, yaitu kata login, sebanyak 15 kali. Nah, nanti hasil pengujiannya itu diharapkan akan didapatkannya bentuk pola suara antara ciri satu orang pengguna dengan pengguna lainnya. Nah, dari situlah akan dapat membuktikan bahwa penelitian dengan menggunakan metode MFCC dapat menghasilkan bentuk pola suara yang berbeda. Sebelum menuju tahapan dari proses penelitian, kita akan mengetahui seperti apa sih proses dari ekstraksi ciri MFCC itu. Nah, yang pertama ada tahapan yang bernama preemphasis. Preemphasis itu merupakan proses penyaringan sinyal suara yang didapatkan dari data sampel yang tadi. Untuk apa sih disaring? Untuk mendapatkan bentuk spektral dari frekuensi sinyal suara yang lebih bagus. Gimana cara
nyaringnya itu didapatkan dari hubungan masukan ataupun iuran dalam domain waktu, seperti pada persamaan ini, di mana alpanya adalah sebuah ketetapan filter preempasistis dengan nilai A itu di antara 0,9 dan 1,0, tidak boleh di atas itu. Lalu ada yang namanya frame blocking. Frame blocking ini itu berguna saat sinyal suara yang telah didapatkan tadi akan disegmentasi menjadi beberapa frame yang saling bertumpang tindih atau overlap. Proses ini akan meminimalisir sinyal yang terganggu atau hilang. Proses ini akan terus berlanjut hingga seluruh sinyal yang ada telah masuk ke dalam frame-frame yang dibuat ini. Tahapan berikutnya adalah windowing. Windowing digunakan untuk mengurangi sinyal yang tidak berkelanjutan di awal dan di akhir setiap frame. Jadi keluaran yang dihasilkan dari proses windowing adalah sebuah sinyal dalam bentuk persamaan seperti berikut, di mana menggunakan fungsi window hemming akan merubah bentuk persamaan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya Fast Fourier Transform atau FFT yang digunakan untuk mengubah setiap frame dengan nilai n sampel data dari domain waktu menjadi bentuk domain frekuensi. Nah, tahapan terakhir dari proses FFCC ini itu adalah Mel Frequency Wrapping, di mana Mel adalah sebuah tinggi rendah nada dalam suara yang dapat diukur dalam sebuah skala. Nah, skala Mel frekuensi itu sendiri merupakan sebuah frekuensi rendah dengan ukuran 1000 Hz yang bersifat logaritmik. Nah, hubungan skala Mel dengan frekuensi dalam Hz dapat ditunjukkan pada persamaan berikut ini. Bisa kita lihat persamaannya. Nah, ini adalah merupakan alur tahapan penelitian menggunakan software MATLAB 2017 yang dimulai dalam penginputan sampel suara pengguna. Jadi yang tadi itu kita inputkan data sampel dari 5 orang pengguna yang akan direkam menggunakan audio. Lalu akan diproses atau akan dimasukkan ke dalam proses penyimpanan yang disimpan dalam folder nama masing-masing pengguna. Jadi nanti dilabeli nama-namanya. Jadi kan ada 5 pengguna, berarti nanti nama 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Lalu selanjutnya ada konversi sinyal suara, di mana ini proses tahapan ini itu mengkonversi sampel ucapan yang tadi ke dalam database. Nah, nanti sampel suara pengguna akan berbentuk file wave yang akan digunakan sebagai inputan yang akan direpresentasikan menjadi sinyal suara dalam bentuk matriks dengan menggunakan perintah AudiRead di MATLAB 2017. Nah, hasilnya bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Ini merupakan hasil dari representasi sampel suara pengguna. Nah, ini tuh hasilnya dari mana? Dari itu tadi, sampel suara yang direkam dengan durasi selama 2 detik dan akan direpresentasikan menjadi sinyal suara yang ditampilkan ke dalam bentuk grafik. Nah, pada tahapan ini merupakan ekstraksi ciri. FFCC adalah proses untuk mengekstraksi ciri suara pengguna sehingga dapat diketahui identitas pengguna. Dikarenakan MCC mempunyai banyak tahapan-tahapan tadi itu, proses-prosesnya yang ada 5, maka diperlukannya parameter-parameter dan fungsi untuk menghasilkan bentuk pola suara. Nah, nanti parameter-parameter dan fungsi ini akan dimasukkan ke dalam MATLAB. Akan berupa shortcode ekstraksi ciri. Ini merupakan shortcode dari FFCC. Selanjutnya, kemudian hasil dari ekstraksi ciri tadi itu akan didapatkan 13 ekstraksi ciri dari setiap sampel suara yang diucapkan oleh pengguna. Ini merupakan hasil ekstraksi ciri dari satu pengguna. Akan menghasilkan 13 ciri dengan 15 kali sampel. Nah, setelah itu
bisa kita lihat bahwa sebelumnya itu menghasilkan data nilai yang tidak pada skala yang sama. Maka kita perlu melakukan normalisasi dengan menggunakan z-score, dan nanti hasil normalisasi dapat dilihat pada tabel ini. Ini hasilnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui normalisasi z-score adalah proses untuk normalisasi hasil ekstraksi ciri yang telah didapatkan sebelumnya. Gimana caranya? Dengan cara mengurangkan sebuah nilai atau data dengan rata-rata kumpulan data, kemudian dibagi dengan simpangan baku. Nanti akan diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya, setelah proses normalisasi, lalu langkah terakhir adalah mencari nilai mean atau rata-rata dari 13 ciri yang ada pada data. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini, merupakan hasil ekstraksi ciri dari pengguna. Nah, maka selanjutnya akan digunakan untuk mencari bentuk pola suara dari 15 data sampel yang dilakukan oleh pengguna, sehingga didapatkan bentuk pola seperti yang pada gambar ini. Jadi habis ditabeli, kan sudah ketemu nilai rata-ratanya. Nah, nanti diubah ke dalam bentuk grafik. Akan terlihat seperti ini. Ini merupakan bentuk sampel pola suara pengguna Mustafa. Nah, grafik pola suara pengguna. Nah, hasil dari ekstraksi ciri itu tadi akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, ini bisa kita lihat, ini merupakan bentuk grafik dari masing-masing pola suara pengguna. Bisa kita lihat bahwa masing-masing ini memiliki bentuk pola suara yang berbeda. Oh ya, sebagai pengetahuan, di sini nilai parameter pada proses preempasisi memiliki alfa 0,99, filter bank 30, dan koefisien 12 untuk menghasilkan bentuk pola yang berbeda dalam setiap pengguna. Nah, hasilnya itu kita setelah memperoleh masing-masing grafik dari pengguna akan kita gabungkan bentuk pola suara dari kelima pengguna tersebut. Nah, bisa kita lihat dari grafik tersebut, pengujian pola suara yang dilakukan oleh banyak pengguna dengan menggunakan MFCC memberikan hasil bentuk pola suara yang berbeda. Bisa kita lihat bahwa hasil bentuk pola suara dari kelima sampel yang kita peroleh itu memiliki bentuk pola suara yang berbeda. Nah, kesimpulan kita dapat dengan menggunakan metode MFCC, kita bisa menghasilkan bentuk pola suara yang berbeda dari setiap penggunanya. Nah, normalisasi z-score dapat digunakan untuk melakukan normalisasi hasil ekstraksi ciri dari metode MFCC. Nilai parameter pada proses MFCC mempengaruhi hasil proses ekstraksi ciri MFCC itu sendiri. Nah, nilai parameter yang digunakan itu ada alfa 0,99, filter bank 30, dan koefisien 12 dapat menghasilkan bentuk pola yang berbeda dalam setiap penggunanya. Nah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan jaringan syaraf tiruan dikarenakan menggunakan metode penelitian yang mendekati dengan sistem pendengaran manusia, di mana outputnya berupa grafik bentuk pola suara yang dimiliki oleh pengguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak, mohon maaf. Terima kasih.